Oke baik, perkenalkan nama saya Nina Simanjunta, NIM 190569201034, mata kuliah Sosiologi Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema pengertian dan pentingnya model perubahan organisasi. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Max Weber mengatakan, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Selanjutnya, seperti apa tujuan organisasi? Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Manfaat organisasi bagi mahasiswa yaitu yang pertama, mengembangkan sifat kepemimpinan dalam dunia kerja atau bahkan ketika menjadi mahasiswa sangat diperlukan. Yang kedua, organisasi dapat memperluas pergaulan, membentuk pola pikir yang baik bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara sesama anggota organisasi, mengasah kemampuan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi memiliki sikap sosial yang tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut organisasi, mengatur waktu, memperbagus CV, menentukan jati diri, dan lainnya. Ciri-ciri organisasi: memiliki anggota atau sekelompok orang atau lebih, bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih baik atau lebih jelas. Yang ketiga, saling bekerja sama mencari ciri khas utama dalam organisasi, karena sebagaimanapun setiap anggota yang ada di dalam harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya, tetapi tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kelima, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Lalu, tujuan organisasi yang pertama, mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Dan yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting mengapa organisasi perlu melakukan perubahan. Organisasi yang terbiasa dengan perubahan yang sifatnya terencana harus mulai belajar
dan membiasakan diri beradaptasi dengan perubahan yang tidak terencana. Untuk dapat keluar dari ketidakpastian, maka organisasi harus memiliki keunikan yang dapat membedakan dengan kompetitornya. Organisasi harus mampu menggali sumber di dalam organisasinya yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif organisasi yang sifatnya berkelanjutan. Ketika organisasi dihadapkan pada ketidakpastian, maka transformasi organisasi adalah kunci bagi organisasi yang membutuhkan untuk tetap bisa bertahan dan melakukan sesuatu yang berbeda dan mempertahankan keberadaannya tersebut. Perubahan perlu melibatkan pemikiran individu, kelompok, bahkan seluruh resources organisasi itu sendiri, yang pada akhirnya berarti perubahan pada perilaku atau organisasian. Beberapa teori perubahan organisasi. Yang pertama, teori Fortescue. Menurut Kurt Lewin, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan akan berhadapan dengan penolakan atau resistensi untuk berubah. Yang kedua, teori Burkhardt dan Harris 1987 merumuskan teori motivasi yang mendorong perubahan. Perubahan akan terjadi kalau sejumlah syarat, yaitu yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Yang kedua, persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi terlihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik. Yang ketiga, teori kerjasama dikembangkan oleh Williams et al. 2002. Perubahan biasanya tidak berjalan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori kerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Alasan mengapa manusia melakukan kerja sama adalah yang pertama, motivasi memperoleh rewards atau khawatir akan mendapatkan punishment. Yang kedua, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan. Yang ketiga, motivasi moral karena dengan bekerja sama dengan diterima secara moral. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan materi mengenai pengertian dan pentingnya modal perubahan organisasi. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.